Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Boombob. Wow, yes. Hari ini gua mau bahas sedikit bagaimana persiapan tim, dan yang paling utama yang gua sampaikan di sini adalah bagaimana konferensi persnya Inzaghi kemarin sebelum pertandingan lawan Udinese. Apa aja update-nya gue akan sampaikan ya. Jadi kemarin Inzaghi bilang di konferensi persnya, salah satu yang dia bilang adalah begini ya. Udinese adalah tim yang tangguh dan sangat dalam gitu loh mendekati pertandingan. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi mereka dan bahkan jauh lebih baik gitu loh. Nah, itu salah satu yang dibilang Inzaghi. Jadi kemarin dia diwawancara, salah satu yang wawancara itu kemarin adalah di Instagramnya Nerazzurri ya, yang secara resmi gitu loh. Jadi si Inzaghi memberikan pemikirannya mengenai pendekatan bahwa tim perlu memerlukan 3 poin. Benar banget gitu loh. Dari Udinese kita sangat membutuhkan 3 poin gitu loh. Nah, menekankan bahwa mereka harus menunjukkan kualitas mereka sebagai Inter ya untuk mengatasi Udinese. Udinese bukan hanya tim Serie A, namun saat ini adalah salah satu tim yang paling informal di antara liga-liga Eropa teratas karena mereka memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Nah, jadi apalagi mereka sudah habis membantai Roma 4-0, jadi ya benar-benar tahu kualitasnya seperti apa. Terus Inzaghi bilang begini, Inter akan melakukan perjalanan ke Friuli dengan harapan mereka dapat memberikan pemeriksaan realitas terhadap Udinese dan menunjukkan keunggulan dalam hal kualitas. Ya, sebenarnya kalau secara kualitas ya kita jauh di atas Udinese ya, secara peringkat memang mereka lagi di atas kita gitu. Tapi secara kualitas kita jauh lebih baik, dan kita juga sudah mulai konsisten, udah 2 pertandingan kita menang, dan semoga di pertandingan ketiga ini kita juga meraih 3 poin. Nah, jadi dan Inzaghi sangat menyadari bahwa untuk melakukan ini mereka harus bermain dengan cara yang benar. Ya, cara yang benar itu adalah bagaimana intensitas, semangat, daya juang itu yang paling utama yang harus benar-benar tim Inter lakukan untuk menaklukin Udinese. Ya, itu salah satu yang wawancara dia kemarin. Terus dia bilang bahwa kami tahu bermain setiap 2 hari itu tidak mudah. Benar banget, kita selalu bermain tiap 2 hari ya, Serie A, terus Liga Champions, Serie A, itu nggak gampang gitu loh. Nah, sekarang kita pergi ke Udinese, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menuntut melawan sebuah tim yang berada dalam bentuk yang hebat. Bermain begitu sering, saya memerlukan semua orang. Jadi artinya Inzaghi memerlukan semua anggota timnya gitu loh. Nah, terus kita perlu kedekatan, jelas kata pelatih. Jelas untuk kami, pelatih itu adalah tanda yang bagus. Saat ini tim terlihat kompak dan bahkan ditentukan bahkan setelah Anda membuat perubahan. Nah, Inzaghi mengatakan bahwa kita harus sangat berhati-hati. Mereka adalah tim yang sangat fisik dan dilatih dengan baik. Ya, dengan pemain yang memiliki kualitas dan kinerja. Mereka pemain-pemain Udinese ini pekerja keras. Ya, kita harus bermain game intensitas, agresif, dan penentuan. Karena kita melawan tim dengan pemenang kemenangan terbaik di liga. Nah, itu salah satu yang dibilang Inzaghi. Jadi benar-benar artinya kita memerlukan intensitas, semangat, agresif ya untuk menaklukin Udinese. Jadi artinya Inzaghi sudah mempersiapkan secara matang gitu loh. Jadi artinya kita siap untuk melakoni pertandingan melawan Udinese nanti ya jam 17.30. Pastikan sahabat Bung Bob ya, kita nonton bareng-bareng, nanti kita lihat seperti apa permainan Inter. Semoga ini adalah permainan Inter yang semakin padu dan semakin konsisten. Oke, nah itu kan konferensi persnya si Inzaghi ya. Nah sekarang apa nih dari Sotil, pelatihnya Udinese? Dia bicara apa di konferensi persnya? Nih gue bacain ya. Nah,
Siapa pelatih Udinese ini kan namanya Andrea Sotil ya. Ini sebenarnya dia itu belum pernah melatih klub-klub Serie A. Gua info aja ke sahabat Bung Bob bahwa dia hanya melatih tim-tim Serie C, tim Serie B, bahkan ya sekarang dia baru bisa melatih di tim Serie A. Ternyata ini pelatih punya kualitas. Buktinya Udinese sekarang di peringkat 4 ya. Nah, dia bilang begini, tim Inter yang kuat akan memberikan kami pertandingan yang sulit, tapi kami tahu bagaimana menimbulkan masalah bagi mereka. Nah, hati-hati ya. Jadi Inter udah diperingatkan sama pelatihnya bahwa mereka tahu bagaimana menyulitkan Inter. Artinya mereka kan udah tahu strateginya Inter, mainnya Inter seperti apa. Yang namanya pelatih kan pasti analisanya mereka tahu gitu loh. Itu yang salah satu yang dibilang sama Andrea Sotil. Nah, terus dia bilang, si Sotil bilang begini, ya, idenya gini, Sotil lebih dahulu memberikan pendapatnya daripada pertandingan yang serius besok hari ini ya di Stadion Friuli dengan memperhatikan kualitas Nerazzurri dan bentuk dirinya sendiri dan kepercayaan diri setelah 4 kemenangan berturut-turut di Liga. Kebayang nggak PD-nya Udinese gitu loh, walau siapapun lawannya dia pasti pede ya. Nah, terus Udinese telah meraih serangkaian kemenangan yang mengesankan di awal musim dengan hasil yang paling menarik di mata pasti adalah penghancuran Roma 4-0. Tapi mereka belum diuji. Diuji sejauh ini mereka akan ketemu dengan Nerazzurri ya. Sotil memiliki alasan yang baik untuk merasa percaya diri, mempertimbangkan bagaimana Udinese telah menunjukkan diri mereka untuk memiliki keseimbangan nyata dan wilayah pertahanan dan melawan kekejamannya tim-tim lini depannya lawan gitu. Nah, tapi untuk sebanyak kualitas individu seperti yang mereka lakukan ada sedikit keraguan bahwa mereka akan kalah oleh antar dalam hal ini gitu loh. Jadi dia juga mengakui bahwa kualitas Inter itu pasti jauh istilahnya pasti di atas mereka. Nah, itulah yang mereka perlukan. Mereka perlu strategi, perlu intensitas bahwa ya kalau sahabat Bung Bob lihat bagaimana intensitasnya Torino waktu lawan kita ya, bagaimana Torino marking kita, pressing kita. Nah, ya artinya ya Udinese pasti pelajari itu gitu loh. Nah, yang paling penting adalah Inter tetap kompak ya. Inilah jadi modal ya buat kita gitu loh. Nah, ini salah satu yang dibilang Sotil ya. Jadi terus sebelum pertandingan ini kita selalu banyak mendapat berita-berita baik ya bahwa ternyata Gosen dan Acerbi mendapat panggilan tim nasional gitu. Ini luar biasa. Padahal mereka kayak Acerbi sudah 3 bulan tidak bermain, baru kemarin main 90 menit. Ternyata Mancini masih percaya sama dia karena itu dia tahu kualitasnya, leadershipnya Acerbi dan membaca permainan dia juga bagus. Nah, Gosen dipanggil timnas Jerman karena begini loh sahabat Bung Bob, kita tahu bagaimana kualitas sebenarnya Gosen ini kan karena dia jarang bermain dan penyesuaian taktik dengan Inzaghi gitu loh. Nah, karena kemarin cedera, nah sekarang kan udah mulai menunjukin kualitasnya dia gitu loh di pertandingan terakhir. Artinya Gosen akan muncul lagi seperti kualitasnya waktu di Atalanta. Makanya dia dipanggil sama timnas Jerman gitu. Selamat buat Gosen dan Acerbi dipanggil timnasnya mereka masing-masing, luar biasa gitu. Ini juga membangkitkan kepercayaan diri tim bahwa pemain-pemain Inter banyak yang bermain di level timnasnya mereka gitu loh. Luar biasa ya. Nah, terus satu lagi yang pengen gua sorotin adalah ini sahabat Bung Bob ya. Jadi benar-benar ini kan ada salah satu legendanya Nerazzurri ya bernama Ivano Bordon ya. Dia bilang ini kita berbicara tentang Handanovic dan Onana ya. Jangan khawatir akan bahayanya Andre Onana, dia bilang sama ke Handanovic gitu loh. Karena Samir Handanovic tetap akan menjadi pilihan utama. Nah, ini sedikit gue mau bahas mengenai Onana dan Handanovic gitu loh. Jadi sebenarnya Inzaghi menurut gue smart banget gitu loh. Jadi memainkan Andre Onana di Liga Champions, Handanovic di Serie A. Artinya mereka berdua bersaing secara sehat. Mereka berusaha menunjukkan kualitasnya. Dan kita tahu
bagaimana Handanovic benar-benar istilahnya berapa kali melakukan penyelamatan dan begitu juga Andre Onana gitu loh. Nah, ini bagus buat mereka berdua. Jadi Inzaghi tidak bisa memutuskan oke, Handanovic pilihan utama terus nggak? Atau Andre Onana terus nggak gitu loh. Nah, artinya ini bagus. Kalau menurut gua ini pandangannya dari Ivano Bardon ini bagus gitu loh. Jadi Ivano Bardon ini bilang begini gitu loh. Ya. Jadi dia bilang artinya dengan pintar-pintarnya Inzaghi melakukan rotasi dua kiper ini, ya kalau sahabat Bung Bob lihat bagaimana di musim lalu antara siapa itu kipernya Napoli ya kalau nggak salah, itu kan ada Meret sama siapa gue lupa namanya, itu mereka bergantian loh menjaga gawangnya Napoli di musim lalu gitu loh, itu luar biasa. Nah makanya Inzaghi sekarang benar-benar dibutuhkan kualitasnya untuk menentukan pemain-pemain kiper ini antara Onana dengan Handanovic gitu loh. Nah, terus juga ada berita baik juga nih buat kita juga. Berita baik lagi sahabat Bung Bob gitu loh. Bahwa ternyata manajemen sudah bergerak cepat untuk memperpanjang kontraknya Bastoni. Ya, Bastoni tahu sendiri banyak sekali yang mengincar dia di musim lalu, Hotspur, Manchester City, dan dia tetap menyatakan kesetiaannya ke Inter. Nah, sekarang Inter harus bergerak cepat dan Inter telah akan menawarkan gaji 4,5 juta gitu loh. Karena kan kontraknya si Bastoni kan akan habis di 2024. Nah, ini kenapa manajemen memang harus bergerak cepat. Jangan kita seperti kejadian Perisic lagi gitu loh. Baik ya Skriniar tuh kita juga lagi ngubar gitu. De Vrij juga belum melakukan perpanjangan kontrak. Nah, jadi kemarin di Sempre Inter juga dijelaskan di sini bahwa ya menurut outlet berita Italia FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri menetapkan untuk membuat penawaran mereka untuk si Bastoni yang berusia 23 tahun, bahwa prioritas satu-satunya pemain adalah untuk tinggal di klub melewati akhir kesepakatan saat ini pada bulan Juni 2024. Nah, kontrak Bastoni yang sekarang ditetapkan akan habis 2024, tapi pemain telah membuat keinginan untuk tetap jelas menolak kepentingan klub Liga Utama, Hotspur dan Manchester City selama jendela musim transfer kemarin gitu loh. Akan tetapi, Nerazzurri tidak mau membiarkan situasi Bastoni bertahan terlalu lama. Niat mereka adalah segera memulai pembicaraan pertemuan dengan agen Bastoni, Tullio Tinti, akan berlangsung dalam waktu dekat, di mana Inter akan menawarkan kesepakatan baru senilai 4,5 juta. Wow, luar biasa ya. Kan Bastoni juga memang sekarang ada kecenderungan penurunan, tapi ini dia adalah masa depannya Inter. Tapi waktu dia bermain kemarin, waktu dia masuk di babak kedua, lihat langsung long pass-nya dia tuh kan bagus-bagus ya. Jadi artinya kita sangat berharap Bastoni ini juga bisa jadi legendnya Inter ya, karena masih muda. Jadi masa depannya juga masih panjang di Inter gitu loh. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi ini berita bagus buat kita. Nah, terus satu lagi yang gua mau bahas adalah ini tentang Lukaku gitu loh. Nah, Lukaku ternyata walaupun cedera-cedera seperti ini, ternyata manajemen juga bergerak cepat karena memang kemungkinan Chelsea dan pelatih barunya si Graham Potter itu tidak akan memasukin Lukaku di musim depan. Jadi sekarang manajemen lagi bergerak untuk memperpanjang masa pinjaman. Jadi menurut outlet berita Italia Omercato.com yang melaporkan bahwa CEO Nerazzurri telah berkomunikasi dengan The Blues untuk mencoba dan menetapkan kesepakatan pinjaman lain untuk musim depan dengan Lukaku. Lukaku hanya kan pinjaman sampai 1 musim. Meskipun laporan selama ini musim panas menunjukkan bahwa Inter dan Chelsea memiliki perjanjian informal bahwa ia akan tinggal di Nerazzurri lebih dari sekedar musim ini, dengan tujuan untuk akhirnya transfer permanen. Kan begitu rencananya kemarin kan setahun, karena kan nggak boleh masa pinjam 2 tahun, kan nggak boleh 1 tahun, boleh perpanjang 1 tahun, dan tahun ketiga Inter akan mempermanenkan. Kan seperti itu perjanjian secara lisannya gitu loh. Nah, si Lukaku tidak ada dalam rencana baru Chelsea. Pelatih Graham Potter yang mengambil alih setelah The Blues mecat Thomas Tuchel yang telah mengalami hubungan buruk dengan mereka, dan Marotta sudah menegosiasikan persyaratan pinjaman lainnya. Semoga aja. Jadi Inter tetap meminta memiliki biaya pinjaman itu 8 juta euro plus add-on gitu loh. Jadi ya kalau misalnya Lukaku masih bisa musim depan, kita akan jauh lebih baik ya, karena kan kita nggak perlu lagi mencari-cari striker utama gitu loh, karena Lukaku pasti siap untuk musim depan ya. Itu berita baiknya luar biasa sekali.
Nah, salah satu yang pengen gua bahas, salah satu ya, ini ada mantan pelatihnya Sampdoria itu bahwa dia bilang ini namanya Gigi Cagney ya, bahwa Inter itu on track ya. Jadi istilahnya kemarin dengan adanya apa namanya, adanya penurunan performance, kita kalah 2 kali di Serie A dan 1 kali di Bayern Munchen. Tapi si apa Gigi Cagney ini percaya bahwa Inter, pelatih Inter Simone Inzaghi mulai menunjukkan bahwa ia bisa mendapatkan tim kembali dalam bentuk performance ya. Berbicara kepada penyiar Itali radio TMW, Cagney memberikan pendapatnya mengenai pekerjaan pelatih Nerazzurri tersebut gitu loh. Masih banyak waktu baginya untuk membentuk tim dan bahwa keadaan akan membaik. Nah, ternyata kan benar, keadaan kita kan semakin membaik. Nah, waktu kekalahan dengan Lazio, AC Milan, dan Bayern Munchen di Liga Champions sudah cukup menimbulkan keraguan serius tentang awal musim Inter. Meskipun dalam pertandingan mereka memenangkan pertunjukan belum sepenuhnya meyakinkan. Akan tetapi, seperti yang Cagney katakan, ini masih bulan September dan perasaan dari beberapa pertunjukan di masa lalu adalah bahwa tim ini mulai terhubung dengan lebih baik dan terlihat lebih. Itu benar gitu loh. Jadi artinya pantauannya si Cagney ini bagus gitu, bahwa memang Inter kan udah kelihatan nih sekarang ya, permainannya juga semakin baik ya. Kalau kita kan nggak bisa lihat dari satu pertandingan aja gitu loh. Jadi benar-benar ini berita baik buat kita gitu loh. Benar nggak sahabat Bung Bob? Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, cuman satu hal ini sebelum gua kasih tahu bahwa kemarin waktu pelatihan terakhir Brozo tidak mengikuti sesi sampai terakhir karena dia merasakan ada nyeri sedikit mungkin di ototnya ya. Nah, Inzaghi tidak mau mengambil resiko, tapi Inzaghi tetap membawa si Brozovic ke mana? Ke Udinese gitu loh. Nah, bahkan kalau misalnya si Brozo tidak bisa tampil nanti di Udinese, ya ini yang di belakang gua nih yang akan tampil nanti menggantikan Aslani ya. Jadi benar-benar semoga aja Brozo tidak kenapa-napa. Kalau memang Brozo nanti akhirnya tidak bisa bermain, ada Aslani yang akan memerankan perannya Brozo gitu. Jadi kita harapkan Inter mendapatkan hasil yang maksimal. 3 poin harus kita bawa nanti jam 5:30 sore. Pastikan sahabat Bung Bob ikutin semua pertandingan-pertandingan Inter. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo!